Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran tematik. Kita sudah masuk pada pembelajaran ke-6, pelajaran terakhir pada tema 6 ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan pemberitahuan, menghitung banyak benda, dan melaksanakan peraturan. Anak-anak bisa buka buku fokusnya itu di halaman 99 dan buku paketnya di halaman 146 ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, Siti pergi ke sekolah bersama Lani. Mereka berjalan kaki. Siti bercerita tentang berbelanja ke pasar. Nah, tak terasa mereka sudah tiba di sekolah. Udin mengajaknya berkumpul di kelas. Nah, ada percakapan di sini ya. Udin mengatakan, "Selamat pagi teman-teman, aku punya berita penting. Lingkungan kita akan mengikuti lomba kebersihan." Lalu Edo menanggapi, "Wow, berita yang sangat bagus. Aku senang mendengarnya." Lalu Lani menjawab juga, "Lingkungan kita memiliki pasar yang bersih." Lalu kata Beni, "Jalan di lingkungan kita bersih dan sejuk." Siti menjawab, "Sekolah kita bersih dan indah." Lalu Dayu menanggapi, "Balai desa bersih dan rapi." Beni menanggapi lagi, "Taman bermain sejuk dan indah." Lalu Siti menanggapi lagi, "Mari kita bekerja sama merapikan sekolah. Sekolah kita harus lebih bersih dan rapi." Nah, coba kita amati percakapan yang ada, yang sudah kita baca bersama-sama, lalu kita akan mencari ungkapan pemberitahuan, ya anak-anak ya. Nah, di mana ya ungkapan pemberitahuannya? Yang pertama itu adalah yang dikatakan oleh Udin, yaitu lingkungan kita akan mengikuti lomba kebersihan. Lalu yang kedua, yang dikatakan oleh Lani, lingkungan kita memiliki pasar yang bersih. Lalu ada juga pemberitahuan dari Beni, jalan di lingkungan kita bersih dan sejuk. Lalu Siti mengatakan, sekolah kita bersih dan indah. Lalu pemberitahuan dari Dayu itu adalah balai desa bersih dan rapi. Lalu Beni lagi, taman bermain sejuk dan indah. Nah, itu adalah ungkapan pemberitahuan anak-anak ya. Jadi ada berapa ungkapan pemberitahuannya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ungkapan pemberitahuan. Nah, anak-anak, memberitahu itu artinya menyampaikan informasi. Informasi kemudian mendapat tanggapan. Nah, kalimat tanggapan itu harus disampaikan dengan santun ya anak-anak ya. Nah, pada akhirnya Udin dan teman-temannya ini bekerja sama. Mereka merapikan sekolah. Nah, mereka merapikan kelas dan perpustakaan, merapikan kantin dan toilet, merapikan halaman dan lingkungan sekolah. Semua bekerja dengan gembira. Nah, kalau misalnya anak-anak sudah masuk sekolah, anak-anak juga harus bersikap seperti Udin dan teman-temannya ya, bahwa lingkungan sekolah ini harus tetap bersih dan rapi. Nah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya anak-anak ya. Nah, di sini Beni ini bertugas merapikan halaman sekolah anak-anak. Beni menghias taman dengan kerikil. Nah, kita akan membantu Beni untuk menghitung berapa banyak kerikil yang Beni susun ya anak-anak ya. Coba kita hitung kerikilnya. Anak-anak bisa lihat di halaman 149. Ada berapa kerikil itu? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ada 60 kerikil yang dirapikan oleh Benny ya anak-anak ya. Nah, Benny dan Edo merapikan kerikil di beberapa tempat dan Lani mengumpulkan daun yang berserakan. Siti juga memungut bunga melati yang gugur. Nah, di sini nanti anak-anak bisa hitung berapa banyak benda dan bisa anak-anak jodohkan untuk latihan belajar di rumah ya. Nah, ini anak-anak hitung berapa lalu anak-anak cek apakah benar ada angkanya seperti di sini. Ini contoh nomor 1. Bisa dilihat di buku paketnya juga di halaman 150 ya. Nah, ini ada daun yang berguguran. Nah, coba kita hitung. Baris pertama ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di baris pertama daun jumlahnya 10. Lalu kan kita lihat ada yang sama barisnya berarti itu semua 10. Nah, yang paling terakhir itu barisnya nggak sama berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung 10-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 60. 60 ditambah 4 hasilnya 64. Ada nggak 64? Ada di kotak ketiga pada bilangan ya anak-anak ya. Nah, seperti itulah cara menghitung jumlah benda. Nanti anak-anak bisa cek sendiri juga ya untuk nomor yang lainnya. Nah, anak-anak Dayu itu bertugas merapikan toilet juga. Ada ember terisi air, ada gayung untuk mengambil air, ada tanaman di sudut toilet. Nah, Dayu menuliskan aturan di dinding toilet. Siramlah aku setelah digunakan. Nah, ini adalah sebuah aturan yang tertulis ya anak-anak ya. Siramlah aku setelah digunakan. Nah, walau di sekolah ataupun di rumah itu ada aturan. Nah, kita harus mematuhi aturan yang berlaku. Melanggar aturan akan merugikan diri sendiri dan orang lain anak-anak ya. Karena kalau melanggar aturan itu kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Nah, kalau ada aturan maka kegiatan menjadi teratur dengan adanya aturan. Nah, ini Dayu menuliskan aturan di dinding toilet ini merupakan aturan tertulis anak-anak. Siramlah aku setelah digunakan, ya kan? Nah, kalau sudah menggunakan toilet maka harus disiram supaya tidak kotor dan tidak menimbulkan bau, ya anak-anak ya. Nah, inilah adalah contoh aturan yang harus dipatuhi dan ditaati. Ada aturan tertulis dan ada aturan yang tidak tertulis ya anak-anak ya. Nah, kalau contoh aturan yang tidak tertulis itu seperti ini. Misalnya orang tuamu mengatakan, anak-anak, nak, setiap malam kamu harus tidur pukul 9. Nah, itu aturan yang tidak tertulis. Hanya dikatakan secara lisan. Nah, kalau misalnya aturan yang tertulis itu tertulis dengan jelas anak-anak ya. Nah, begitu. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang ungkapan pemberitahuan, menghitung banyak benda dan melaksanakan peraturan ya anak-anak ya. Nah, tugas hari ini itu ada di buku Fokus Tema 6 halaman 102, bagian 1 dan 2. Anak-anak bisa langsung kerjakan di buku Fokus Tema 6 tersebut ya. Jadi tidak perlu lagi disalin pada buku PS. Nah, untuk anak-anak yang belum mengambil buku paket Tema 7 dan Tema 8, harap segera mengambil ke sekolah ya. Dan ada juga buku yang harus dikumpulkan dan ada beberapa buku yang juga yang harus diambil. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita harus menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.